Hai teman-teman, apakah kalian tahu benda yang kupegang ini terbuat dari apa? Aku tahu, ini aluminium kan. Tapi kalian tahu nggak sih, aluminium itu punya banyak saudara di tabel periodik. Dan unsur ini berada di periode 3. Nah, di video kali ini kami berempat akan memperkenalkan kalian pada periode yang menarik ini. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, kami mau perkenalan diri kami dulu. Kami dari kelompok 7. Aku Ardela, Saya Loren. Aku Mario. Aku ini dan kami akan membahas unsur-unsur kimia periode ketiga. Nah, tujuan kita membuat video ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur periodik 3 mulai dari natrium sampai argon. Dan kita mengetahui dampak positif negatif serta sifat-sifat unsur-unsur tersebut. Berikut saksikan videonya. Hai guys, aku Willy. Yuk kenalan sama si natrium. Dia tuh logam yang menarik banget. Dia mempunyai tekstur lembut seperti mentega dan warna perak mengkilap. Yang unik, titik lelehnya cuma 98 derajat Celcius sehingga akan meleleh ketika cuaca lagi panas. Dampak positifnya, dia bisa bikin lampu jalan jadi kuning terang. Namun dampak negatifnya yaitu dia sangat super reaktif terhadap air, bisa sampai meledak dan sangat bahaya bagi kulit kita. Makanya itu dia harus selalu berenang dalam minyak. Sekarang magnesium, dia sepupunya natrium yang jauh lebih kalem. Titik lelehnya berada di 650 derajat Celcius sehingga tahan terhadap panas. Dampak positifnya, magnesium ini sangat ringan sehingga cocok dijadikan efek mobil dan badan pesawat. Oh iya, ada juga yang bikin kembang api bisa bersinar terang. Dampak negatifnya, serbuk magnesium ini mudah terbakar sehingga kita harus ekstra berhati-hati. Halo, aku Ardela. Jadi aku mau bahas dua unsur kimia yang ada di periode 3, yaitu aluminium dan juga silikon. Pertama-tama aku mau bahas yang aluminium. Aluminium itu secara fisiknya dia logam yang cukup praktis, ringan, dan juga gak mudah berkarat. Dan secara kimianya, yaitu aluminium sangat tahan terhadap korosi karena membentuk lapisan oksida pelindung yang pasif, bersifat atmosfer, dan juga secara umum stabil di udara. Titik lelehnya yaitu 660 derajat Celcius, sedangkan titik bekunya 2759 derajat Celcius. Dampak positif dari aluminium, kita bisa jumpa aluminium di mana-mana, mulai dari kaleng minuman sampai ke badan pesawat. Tapi dampak negatifnya, dalam proses pembuatan aluminium itu bisa membutuhkan energi yang besar sehingga ada dampak lingkungannya. Sekarang aku mau bahas yang silikon. Silikon itu adalah si bintang di balik gadget kita, di mana silikon itu semi logam yang titik lelehnya tinggi banget, yaitu 1410 derajat Celcius dan titik bekunya 1414 derajat Celcius. Silikon ini bersifat stabil di udara dan juga nggak mudah bereaksi. Namun ia bisa bereaksi terhadap halogen atau klorin dan basa kuat. Di alam, silikon ini selalu tampak berbentuk senyawa seperti pasir atau silika karena sangat suka berikatan pada oksigen. Silikon ini memiliki dampak positif yaitu karena sifatnya semikonduktor, jadi dia perfect banget buat jadi bahan utama prosesor dan chip elektronik. Tapi nggak cuma itu aja, silikon juga bisa dipakai dalam pembuatan kaca, keramik, dan panel surya. Jadi, silikon ini sangat berdampak bagi kita di kehidupan modern ini. Tapi dampak negatifnya nggak ada. Silikon itu cukup aman. Tapi debu yang ada di silikon kristalina yang dihasilkan dari proses industri tertentu bisa berbahaya jika dihirup dalam jangka waktu yang panjang. Hai, saya Loren. Di sini saya menjelaskan beberapa unsur kimia. Yang pertama itu fosfor. Fosfor itu dibagi jadi dua jenis. Yang pertama fosfor merah dan fosfor putih. Nah, fosfor putih ini sifatnya itu sangat reaktif, sehingga harus disimpan di dalam air. Dia rentan menyala sendiri jika terkena udara. Dan titik lelehnya juga sangat rendah, di 44 derajat Celcius. Yang kedua itu ada fosfor merah. Fosfor merah ini sifatnya lebih aman, yang biasa digunakan pada korek api. Titik lelehnya juga lebih tinggi,
di 590 derajat Celcius. Nah, dampak positifnya itu biasanya digunakan untuk pupuk tanaman, dan dampak negatifnya dia itu beracun dan gampang menyala sendiri jika terkena udara. Yang kedua itu ada belerang. Belerang itu sifatnya kekuningan dan memiliki bau yang khas. Nah, belerang ini titik lelenya cukup tinggi juga, di 115 derajat Celcius. Dampak positifnya itu bisa menjadi asam sulfat yang biasa digunakan untuk baterai, tetapi memiliki dampak negatif juga, seperti dapat menyebabkan hujan asam yang bisa merusak lingkungan. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Hai, aku Mario. Aku akan menjelaskan tentang unsur argon dan unsur klorin. Yang pertama kita akan membahas unsur klorin. Klorin adalah gas yang warnanya hijau kekuningan dan baunya sangat tajam. Klorin memiliki titik leleh minus 101 derajat Celcius. Klorin juga memiliki dampak positif. Dampak positif klorin yaitu klorin biasa digunakan untuk menjernihkan air minum dan air kolam. Dampak negatifnya, gas klorin sangat berbahaya bagi pernapasan. Yang kedua ada argon si gas mulia. Argon ini sangat malas karena nggak mau berinteraksi dengan unsur lain. Argon memiliki titik leleh minus 189 derajat Celcius. Argon memiliki dampak positif. Dampak positifnya digunakan sebagai membuat isi dalam bola lampu pijar dan sebagai alat pelindung dalam pengelasan. Dampak negatifnya, argon hampir tidak mempunyai dampak negatif karena argon sangat stabil. Tetapi jika di ruang tertutup dan suhu sangat tinggi, itu akan berbahaya karena akan mengurangi kadar oksigen. Jadi itu pembahasan video kita tentang unsur-unsur periode 3 dimulai dari natrium, magnesium, Aluminium, silikon, Fosfor, belerang, klorin dan argon. tabel periodiknya sangat jelas bukan? Mulai dari reaktivitas sampai ke reaksi oksidasi. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi Tanya jawab.